Ayo kita bayar pajak, lunasi pajak. Kenapa? Karena kita bisa membantu teman-teman kita yang berada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Mungkin belum ada yang belum bisa menikmati jalan aspal, cor beton, bisa dinikmati dengan akibat kita membayar pajak untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentu saja kita dipertontonkan pada akhir-akhir bulan ini ya, di Februari ini, dengan terjadinya peperangan Rusia dan Ukraina di Eropa. Di Indonesia kita diviralkan oleh banyaknya kelangkaan minyak goreng gitu. Lantas ada beberapa teman-teman sekalian bertanya kepada saya, sebenarnya kita ini kan sering bayar pajak gitu. Terus sebenarnya pajak apa sih? Dan kenapa kita harus bayar pajak? Sangat menarik sekali, dan ini bisa menjadi wawasan bagi kita bersama. Kadang-kadang ada juga yang nggak ngerti. Misal kita beli motor pakai uang kita, tiba-tiba kita punya pajak. Misalnya kita makan di rumah makan gitu, pas di rumah makan kita makan ada pajak VVN misalnya 10%. Terus gaji kita misalnya ada pajak 10% gitu. Lantas ada baiknya kalau kita harus mengetahui setidaknya covernya ya, agar tidak terlalu kita tidak paham tentang pajak. Jadi pajak ini sebenarnya sudah mulai ada di tahun 2800-an sebelum Masehi, daerah di Mesir gitu kan pada masa itu. Nah sekarang di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang tata cara perpajakan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ya, kalau tidak salah. Ini bisa sahabat sekalian searching ya. Nah sahabat sekalian, pajak ini adalah restribusi, artinya sebuah iuran. Jadi pajak ini adalah sebuah iuran kontribusi yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi pajak itu diatur oleh negara. Dan saat ini di Indonesia yang ada satu lembaga Kementerian Keuangan, Dirjen Perpajakan ya, itu yang memang mengatur tentang khusus pajak. Jadi kalau kita sahabat-sahabat sekalian, kalau kita sering tiba-tiba kita dapat pajak gitu, lantas kita bertanya apa sih guna pajak? Nah, pajak itu adalah berguna untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi pajak kita yang kita kumpulkan, kita bayar melalui negara, melalui Dirjen Pajak, dan ada petugas pajak masing-masing. Itu biasanya di daerah juga ada. Kita bayar, itu akan digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Nah sahabat sekalian bisa mengambangkan, berarti kita bayar pajak makan gitu, kita bayar pajak kendaraan, kita bayar pajak penerangan jalan, lampu. Itu semata-mata nanti akan dikembalikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Kembalinya seperti apa gitu. Nah dengan kita bisa melihat pembangunan jalan, cor beton atau aspal dan lain sebagainya, sebenarnya itu adalah bagian dari kita membayar pajak kita. Oleh sebab itu maka kita harus taat dan bijak untuk membayar pajak. Karena kembalinya kegunaan pajak itu untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dalam sebuah negara. Kita ambil saja ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi jangan sampai berpikir kok pajak kita terlalu tinggi ya gitu.
ya ini akan disetujui oleh lembaga, dalam hal ini DPR RI, membuat sebuah undang-undang yang kebetulan mereka adalah wakil kita, wakil masyarakat banyak. Jangan tentu akhirnya pemerintah sebagai eksekusi menerapkan aturan dengan dibungkus dalam sebuah perundang-undangan. Oleh sebab itu sahabat sekalian, bagi Anda yang belum bayar pajak, ayo kita bayar pajak, lunasi pajak. Kenapa? Karena kita bisa membantu teman-teman kita yang berada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Mungkin belum ada yang belum bisa menikmati jalan aspal, cor beton, bisa dinikmati dengan akibat kita membayar pajak untuk negara. Barangkali sahabat, ini saja secara umum saya sampaikan apa tuh pajak gitu ya. Arti pajak adalah retribusi atau kontribusi kita untuk membayar baik perorangan maupun lembaga gitu. Jadi perusahaan seperti itu mereka wajib membayar pajak, dan kegunaan pajak itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini saja sahabat sekalian yang dapat saya sampaikan, sharing. Semoga ini bermanfaat, bisa berguna untuk sahabat semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat akad dimanapun Anda berada, tentu saja jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan bagikan berita ini agar bermanfaat untuk yang lain, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tahu video yang selanjutnya.